Perkenalkan, nama saya Priscilia Doko, kelas A, NIM 19010600027. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara membuat alat sederhana untuk menjernihkan air menggunakan bahan lokal alami yang ada sehari-hari, untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia lingkungan untuk ujian akhir semester. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat sederhana untuk menjernihkan air adalah yang pertama sebuah botol plastik yang kemudian dibagi menjadi dua bagian. Yang kedua kapas, yang ketiga pasir yang telah dicuci bersih, lalu yang keempat ada batu kerikil yang telah dicuci bersih. Yang berikutnya ada air keruh yang akan digunakan sebagai sampel untuk dijernihkan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada prosedur pembuatan alat sederhana untuk menjernihkan air. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat bahan yang akan digunakan, lalu kemudian botol plastik yang tadi telah kita belah menjadi dua bagian. Bagian atasnya kita gunakan lalu masukkan kapas secukupnya. Masukkan kapas itu harus sambil ditekan-tekan agar padat. Lalu langkah yang kedua adalah kita memasukkan pasir yang tadi telah dicuci bersih. Masukkan pasir secukupnya saja hingga menutupi semua bagian kapas yang tadi telah diletakkan di wadah tersebut. Usahakan pasir tersebut menutupi semua bagian kapas yang tadi pertama diletakkan. Lalu langkah berikutnya adalah mengambil kapas lagi, lalu diletakkan di atas pasir yang sebelumnya. Letakkan kapas di atas pasir secukupnya sambil terus ditekan-tekan hingga menutupi bagian pasirnya. Masukkan kapasnya secukupnya saja. Usahakan sambil ditekan-tekan agar ini padat. Setelah selesai, langkah berikutnya adalah kita mengambil batu kerikil yang tadi telah dicuci bersih, lalu kita masukkan ke dalam wadah botol plastik tersebut. Diletakkan itu tepat di atas tisu yang sebelumnya dimasukkan. Masukkan kerikil ini secukupnya saja, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Usahakan menutupi bagian kapas yang sebelumnya dimasukkan. Langkah berikutnya adalah kita ambil kapas lagi, lalu letakkan lagi atau masukkan lagi tepat di atas batu kerikil yang sebelumnya dimasukkan. Usahakan kapas tersebut menutupi semua bagian dari batu kerikil tersebut. Masukkan kapasnya secukupnya sambil ditekan-tekan agar bagiannya terasa padat. Langkah yang berikutnya adalah kita ambil pasir yang sebelumnya tadi, yaitu pasir yang telah dicuci bersih, kita letakkan atau kita masukkan lagi di atas kapas
Lalu kemudian sambil ditekan-tekan, usahakan pasir tersebut menutupi bagian kapasnya sehingga kapasnya tidak terlihat. Pasir tersebut ditekan-tekan. Selanjutnya, setelah pasir dimasukkan, kita masukkan lagi kapas di atas pasir, ini lapisan pasir tersebut. Jadi ini lapisan pertama ada kapas, lapisan kedua ada pasir, lapisan ketiga ada kapas lagi, lapisan berikutnya ada batu kerikil, lapisan berikutnya ada kapas lagi, lalu lapisan berikutnya ada pasir lagi, lalu lapisan yang terakhir ada tisu. Maksud saya ini kapas. Lapisan terakhir ada kapas lagi. Jadi ini kapasnya dimasukkan di bagian lapisan yang paling terakhir atau paling atas, lalu ditekan-tekan sampai pasirnya tidak lagi terlihat. Bisa diperhatikan bahwa ini dominan di sini adalah kapas, karena ini kapas itu mendominasi sebagian besar dari lapisan-lapisan tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah meletakkan wadah yang menyimpan ini lapisan-lapisan tersebut di atas wadah untuk ini menempatkan air yang telah ini dilakukan proses penjernihan. Yang pertama yaitu lakukan dulu ini buka tutup botol tersebut. Buka tutup botol plastik tersebut, lalu kemudian diisi dengan air. Isi dengan air yang keruh atau air yang kotor yang akan kita lakukan proses penjernihannya. Pada proses pengisian air yang pertama itu karena airnya terlalu sedikit, jadi air yang bersih atau air yang telah tersaring atau sortir belum keluar. Setelah diisi lagi sedikit demi sedikit, air akan keluar dari lapisan tersebut. Kita masukkan lagi air kotor atau air kering ke dalam alat penjernih ini. Dapat dilihat bahwa air yang keluar dari alat sederhana penjernih ini adalah air yang bersih atau air yang tidak berwarna keruh seperti yang sebelumnya. Ini membuktikan bahwa alat ini bisa digunakan untuk menjernihkan air yang keruh atau air kotor bisa menjadi air bersih dan jernih. Dapat dilihat ini perubahan warna yang sangat signifikan dari air yang sebelumnya sangat kotor atau sangat keruh berubah menjadi air yang sangat jernih. Penuangan air ini bisa dilakukan sampai pada batas teratas dari alat penjernih ini. Air yang keluar itu tidak terlalu cepat atau tidak terlalu deras, namun sedikit lambat. Dengan demikian bahwa pembuatan alat penjernihan air sederhana menggunakan bahan alami ini sudah dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat dilihat ini merupakan perbedaan antara air yang belum dijernihkan dengan air yang sudah dijernihkan. Air yang sebelumnya ini berwarna kecoklatan, keruh dan kotor, lalu setelah dilakukan proses penjernihan menggunakan alat sederhana itu bisa menjadi jernih. Sekian penjelasan dan percobaan membuat alat sederhana untuk menjernihkan air menggunakan bahan alami yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.